Hal yang berikut menjadi model kebangkitan orang-orang percaya dengan tubuh yang mulia dalam kehidupan yang tidak berkeputusan, kekal dan abadi. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai ayat 44. Saya akan bacakan. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, dikuburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. 43. Dikuburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Dikuburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat 44. Yang dikuburkan adalah tubuh alamiah, tubuh manusiawi. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania, tubuh kemuliaan. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Tubuh alamiah yang kita pakai sekarang ini, ketika dia mati, dia akan jadi bangkai, dikubur, saudara. Tetapi yang dimaksudkan dengan tubuh rohani adalah tubuh kebangkitan. Waktu Yesus sebelum mati, saudara, apa yang terjadi? Dia hanya, sebelum dia bangkit, dia hanya pribadi seorang. Kalau ada di satu tempat, dia tidak berada di tempat yang lain, tempat yang berbeda. Karena dibatasi karena Yesus itu adalah manusia 100% dan dia juga adalah Allah 100%. Kenapa dia manusia 100%? Dia bisa ngantuk, dia bisa capek, dia makan. Itulah menunjukkan kemanusiaan, tapi menunjukkan kalahan. Dia mengadakan mujizat, yang mati dibangkitkan. Dimanapun dia pergi dan berada, terjadi terobosan dan berdampak bagi semua orang. Dan sampai dia mati pada hari yang ketiga itu pun, dia dibangkitkan melambangkan, menggambarkan bahwa tubuh yang dia pakai bukan tubuh manusiawi lagi, tetapi 100% tubuh kebangkitan. Jadi ketika dia bangkit, nggak ada satupun orang yang mau coba-coba melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Sebelum dia bangkit, dia masih memakai tubuh manusia. Petrus masih bisa melawan, Petrus masih bisa menyangkal Yesus. Tapi ketika Yesus bangkit, sudah 100% Allah, tidak ada lagi unsur manusia. Kuasanya mengalahkan alam dan maut. Sudah Allah 100%, tak bisa main. Itulah Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Hal yang berikut, saudara, yang saya catat di sini, menegaskan akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk membawa umat manusia pada akhir sejarah. Kisah Rasul pasal 17 ayat 31, saya akan bacakan. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang satu bukti tentang hal ini dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini untuk menegaskan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali membawa umat manusia melihat akan kuasanya yang maha dahsyat dan luar biasa. Hal yang berikut mendorong orang-orang percaya untuk tidak goyah dalam iman dan giat bekerja dalam kerajaan Allah, mengabarkan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus, karena mengetahui bahwa semua jerih lelah tersebut tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58, saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.
Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau perbuat untuk Tuhan, jadi lelahmu tidak sia-sia. Engkau sedang menyaksikan siaran online ini, jadi lelahmu tidak sia-sia. Barangkali kau berkata, Tuhan, aku berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Bagaimana? Saya mau katakan kepada saudara bahwa gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jikalau begitu adanya, lebih baik putus daripada engkau sengsara untuk seumur hidup. Sebelum terlambat, karena jikalau sudah masuk dalam pernikahan, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Daripada engkau menderita untuk seumur hidup, saya sebagai hamba Tuhan sarankan lebih baik putus sebelum masuk di dalam pernikahan. Dengan dasar firman Tuhan, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Haleluya.